Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya Ayu Pratama dengan NIM B1B1222059, mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi kriteria ujian tengah semester mata kuliah Pemerintahan Nasional dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori sistem, di mana terdapat 6 teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan negara Indonesia. Yang pertama yaitu teori pembagian kekuasaan, yang kedua teori demokrasi, yang ketiga teori negara berdasarkan asas hukum, yang keempat teori negara berkonstitusional, yang kelima teori ajaran kesejahteraan, yang keenam teori ajaran sistem pemerintahan. Kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori pemisah kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke sebagai seorang filosof kebangsaan Inggris pada tahun 1632 sampai 1704 dalam bukunya yang berjudul To Treatise of Governments yang terbit tahun 1690. John Locke membagi kekuasaan dalam negara menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kekuasaan membentuk undang-undang atau legislatif, yang kedua kekuasaan melaksanakan undang-undang atau eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan alisiansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri atau federatif. Pemisahan kekuasaan merupakan konsep pembagian kekuasaan pemerintah dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang, di mana masing-masing cabang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab yang terpisah dan independen, sehingga kekuasaan satu cabang tidak bertentangan dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Pada model trias politika, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama, legislatif, yang kedua, eksekutif, dan yang ketiga, yudikatif. Konsep ini dapat dipertentangkan dengan fusi kekuasaan dalam sistem parlementer dan semi-presidensial, yang membuat terjadinya tumpang tindih dalam keanggotaan dan fungsi antara cabang-cabang kekuasaan yang berbeda. Maksud dibalik sistem kekuasaan yang dipisahkan ini adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan dengan menyediakan checks and balance. Istilah pemisahan kekuasaan secara tidak tepat sering digunakan untuk merujuk pada prinsip trias politika. Model trias politika merupakan jenis umum pemisahan kekuasaan negara menjadi 3 cabang kekuasaan. Sedangkan pemisahan kekuasaan dapat melibatkan lebih banyak atau lebih sedikit dari 3 cabang kekuasaan negara tersebut. Pemikiran ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap absolutisme dengan mendukung pembatasan kekuasaan politik raja. John Locke berpendapat bahwa alasan mengapa manusia memasuki suatu sosial kontrak adalah untuk memperoleh kehidupan, kebebasan, dan hak untuk memiliki. Ketiga model dasar itu dipandang sebagai milik yang memberikan status politik kepada manusia. Berkaitan dengan fungsi negara, John Locke membedakan ke dalam 4 fungsi. Keempat fungsi negara tersebut adalah: yang pertama, pembentukan undang-undang, yang kedua, membuat keputusan, yang ketiga, menggunakan kekuatan secara internal dalam melaksanakan undang-undang, yang keempat, menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut di luar negeri dalam membela masyarakat. John Locke menamakan fungsi pertama sebagai legislative power, fungsi kedua sebagai the power of judging, fungsi ketiga dinamakan sebagai executive power, fungsi keempat disebutnya dengan federative power. John Locke beranggapan bahwa bila kekuasaan diletakkan pada tangan yang berbeda, dapat dicapai suatu keseimbangan. Pemikiran John Locke ternyata mempengaruhi ahli hukum Prancis bernama Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755
untuk lebih menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan. Montesquieu, dalam bukunya yang berjudul De l'Esprit des Lois terbit tahun 1748, mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif atau kekuasaan yang membentuk undang-undang, yang kedua kekuasaan eksekutif atau kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, yang ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Terdapat 2 tokoh teori pemisahan kekuasaan, yaitu yang pertama John Locke dan yang kedua Montesquieu. Kedua tokoh ini sudah mengemukakan pendapatnya sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi di atas. Teori pemisahan kekuasaan yang dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu baru muncul sekitar abad ke-17 dan 18. Montesquieu dalam masalah pemisahan kekuasaan membedakannya dalam 3 bagian pula, meskipun ada perbedaan dengan konsep yang disampaikan oleh John Locke, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang, tetapi oleh Montesquieu diutamakan kepada tindakan di bidang politik luar negeri. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori demokrasi. Demokrasi artinya suatu pemerintahan oleh rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan yang tidak dapat dibantah. Demokrasi dianggap sebagai pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Akan tetapi, demokrasi bukanlah sistem politik yang ideal. Penolakan terhadap demokrasi berlangsung selama berabad-abad. Tetapi setelah terjadi revolusi di Prancis, demokrasi mulai memperoleh perhatian dari dunia dan pemikiran tentang demokrasi yang terus berevolusi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dalam bentuk gelombang anti-demokrasi, khususnya dari sistem komunis, militerisme, dan fasisme. Demokrasi mengidentifikasikan konsep dengan memasukkan penekanan pada kebebasan dan kepentingan melalui forum publik yang dipilih langsung oleh partisipasi kelompok. Tujuan demokrasi bukanlah terletak pada struktur organisasi yang tersusun bagus dan indah, melainkan pertumbuhan warga negara dalam mencapai penentuan diri sendiri. Teori-teori demokrasi dari para tokoh demokrasi barat seperti Jürgen Habermas, Hannah Arendt, dan Jean-Jacques Rousseau masing-masing menjadi bahan yang dilatar belakangi oleh pemikiran, filosofis, kontribusi, bentuk, tindakan, hingga kritik terhadap teori-teori tersebut. Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan ini lahir dari proses kontemplasi para filsuf Yunani. Namun, implementasi konsep di zaman modern baru dimulai pada kisaran abad ke-18. Pasca terjadinya pergolakan revolusioner di masyarakat barat, dalam rentang waktu yang panjang, demokrasi kemudian ditafsirkan dalam pengertian-pengertian yang beragam. Hingga kini, demokrasi masih merupakan sebuah sistem yang dipandang cukup memadai untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara. Hampir setiap negara menerapkan dan mempraktekkan sistem demokrasi ini di negaranya masing-masing. Demokrasi ini seperti gelombang yang selalu menyertai eksistensi dari kehendak rakyatnya. Meski demikian, sistem tersebut dipercaya bukan merupakan sistem yang sempurna, namun tetap diyakini sebagai sistem yang lebih baik karena mampu menjamin akomodasi berbagai kepentingan politik masyarakatnya secara demokratis. Pada dasarnya, teori demokrasi merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang didiktator pada negara-negara kota di Yunani kuno.
Pada saat itu, demokrasi yang dipraktekkan secara langsung merupakan hak rakyat yang untuk membuat keputusan-keputusan politik yang dijalankan secara langsung oleh rakyat dan bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung ini dikenal sebagai demokrasi klasik. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warganya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk ikut serta, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan. Demokrasi juga mengandung makna sebagai penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, kebebasan berbicara, inklusivitas, kebebasan berpolitik, kewarganegaraan, mendapat persetujuan dari yang terperintah, hak suara, dan kebebasan dari perampasan pemerintah yang tidak beralasan atas hak untuk hidup. Terdapat 10 model demokrasi, yaitu yang pertama, demokrasi klasik, yang kedua, demokrasi totalitarian, yang ketiga, demokrasi langsung, yang keempat, demokrasi perwakilan, yang kelima, demokrasi radikal, yang keenam, demokrasi liberal, yang ketujuh, demokrasi pluralis, yang kedelapan, demokrasi deliberatif, yang kesembilan, demokrasi parlementer, dan yang ke-10, demokrasi Leninis. Terdapat 5 tokoh dalam teori demokrasi, yaitu yang pertama, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi yaitu suatu hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln juga menjelaskan jika demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang dasarnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, Aristoteles. Ia menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu kebebasan. Karena hanya melalui kebebasan itulah setiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang ketiga, John L. Esposito. Ia berpendapat bahwa dalam sistem demokrasi, semua orang berhak untuk berpartisipasi, baik itu terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam lembaga resmi tertentu saja, pemerintah akan terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Yang keempat, Joseph Schummer. Menurutnya, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional. Perencanaan ini dilakukan untuk mencapai sebuah keputusan sistem politik, di mana setiap individu akan memperoleh hak kekuasaan untuk memutuskan suatu cara perjuangan kompetitif. Hal itu dilakukan atas dasar dari suara rakyat. Yang kelima, C.F. Strong. Ia menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyatnya berusia dewasa turut serta dalam dunia politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian dapat menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori negara berdasarkan atas hukum. Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum, tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena
perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan. Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu konsep negara hukum Rechtsstaat dan konsep negara hukum the rule of law, yang telah mendapat dorongan daripada Renaissance dan Reformasi. Bagi konsep negara hukum Rechtsstaat, penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang sesuai dengan paham legisme bahwa hukum identik dengan undang-undang sehingga ada kepastian hukum. Sedangkan bagi konsepsi negara hukum the rule of law, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum. Sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang semata. Bahkan, hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum. Tipe negara hukum dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu negara hukum formal dan negara hukum material. Tetapi dalam perkembangannya, kemudian muncul konsep welfare state yang kemudian melahirkan tipe negara kesejahteraan. Tipe negara hukum formal merupakan pengertian dari negara hukum dalam arti sempit yang sering disebut dengan negara hukum klasik atau klassiske Rechtsstaat. Pada negara hukum formal, lingkup tugas pemerintah terbatas pada melaksanakan keputusan-keputusan legislatif semata, berupa hukum yang tertulis atau undang-undang. Negara berfungsi sebagai negara penjaga malam yang bertugas untuk menjaga agar jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum, melindungi jiwa, benda, dan hak-hak warganya secara pasif. Negara tidak dibenarkan campur tangan dalam berbagai bidang lain dalam kehidupan bermasyarakat selain tugas tersebut. Tipe negara material. Tipe negara material merupakan pengertian negara hukum dalam arti luas, yang sering disebut dengan negara hukum modern atau modern Rechtsstaat. Pada tipe negara hukum material, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Tipe negara hukum kesejahteraan adalah adanya kewajiban pemerintah untuk melakukan Bestuurszorg atau servis publik, yaitu penyelenggaraan kepentingan umum. Pemerintah diberi kewenangan yang luas untuk melepaskan diri dari hukum formal yang kaku, sehingga dapat melakukan aktivitasnya dengan leluasa. Pemberian kewenangan yang luas dan kemudian dikenal dengan ajaran Freie-Ermessen atau Pouvoir discrétionnaire yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Ajaran Freie-Ermessen dapat pula dirumuskan sebagai kewenangan yang sah bagi pemerintah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum. Tokoh teori negara berdasarkan atas hukum, yaitu yang pertama, Friedrich Julius Stahl. Menurutnya, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu yang pertama, perlindungan hak asasi manusia, yang kedua, pembagian kekuasaan, yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan yang keempat, peradilan tata usaha negara. Yang kedua, Albert van Dessay. Menurutnya,
Negara hukum harus memenuhi 3 ciri-ciri berikut. Yang pertama, supremacy of law, yang berarti hukum memiliki tempat tertinggi dalam suatu negara dan setiap orang wajib untuk mematuhinya. Yang kedua, equality before the law, yang artinya setiap orang tanpa memandang status dan latar belakang sama di mata hukum. Kita lanjut ke teori yang keempat, yaitu teori negara berkonstitusional. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Secara umum, konstitusi dan negara merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bahkan setelah abad pertengahan, dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Setiap negara memiliki konstitusi, tetapi tidak setiap negara mempunyai undang-undang dasar. Contohnya seperti Inggris. Ia tidak mempunyai undang-undang dasar, namun bukan berarti Inggris tidak memiliki konstitusi. Konstitusi Inggris terdiri atas berbagai prinsip dan aturan dasar yang timbul dan berkembang selama berabad-abad sejarah bangsa dan negerinya. Konstitusi lahir sebagai suatu tuntunan dan harapan masyarakat untuk mencapai suatu keadilan. Dengan didirikannya negara dan konstitusi, masyarakat menyerahkan hak-hak tertentu kepada penyelenggara negara. Namun, tiap anggota masyarakat dalam negara tetap memperhatikan hak-haknya sebagai pribadi. Negara dan konstitusi didirikan untuk menjamin hak asasi manusia itu. Hak-hak itu menjadi titik tolak pembentukan negara dan konstitusi. Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian. Yang pertama, dalam pengertian luas. Konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, dalam pengertian sempit. Konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Bila dilihat dari fungsinya, maka fungsi konstitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan kekuasaan dalam negara. Perubahan konstitusi dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif. Yang kedua dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Yang ketiga dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian yang berlaku dalam negara serikat. Yang keempat dilakukan dengan konvensi ketatanegaraan. Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi pertama Republik Indonesia yang berbentuk tertulis dan telah mengalami 4 kali perubahan yang memakai sistem amandemen. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan adanya kelemahan dari isi konstitusi itu sendiri. Untuk lebih memposisikan kewenangan masing-masing lembaga-lembaga negara, untuk lebih menjamin hak-hak asasi manusia, dan karena perjalanan waktu yang membuat Undang-Undang Dasar 1945 tidak sesuai dengan cita-cita bangsa, serta regenerasi dari tokoh-tokoh bangsa yang memiliki pemikiran dan konsep yang berbeda dengan tokoh-tokoh bangsa sebelumnya. Terdapat 2 tokoh dalam teori negara berkonstitusional, yaitu yang pertama ada Venter. Menurut Venter, konsep konstitusi sifatnya adalah dinamis. Hal ini mengandung makna bahwa apabila dikehendaki, suatu konstitusi dapat mengalami perubahan,
baik sebagian maupun seluruhnya. Yang kedua, Hermann Heller. Konstitusi lebih luas daripada undang-undang. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi sosiologis dan politis. Kita lanjut ke teori yang kelima, yaitu teori ajaran negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan sendiri dinamakan dengan konsep welfare state, di mana konsep welfare state secara singkat dapat didefinisikan sebagai pemerintah yang dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Ciri dasar konsep welfare state adalah adanya program asuransi sosial bagi masyarakat serta adanya program penjamin kesejahteraan masyarakat. Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita yang digaungkan oleh pendiri bangsa maupun pemerintahan Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat teman-teman lihat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, pemerintahan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejatinya, membangun sebuah konsep negara kesejahteraan merupakan obsesi dari kebanyakan negara. Ada 3 prinsip utama dalam konsep negara kesejahteraan, yaitu yang pertama, kesetaraan kesempatan. Artinya, warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengenyam pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini juga termasuk kepada pemerolehan pendapatan yang sesuai dengan pekerjaannya. Yang kedua, distribusi kekayaan yang merata. Artinya, konsep negara kesejahteraan bertujuan untuk menyejahterakan warga negaranya. Maka dari itu, pendistribusian kekayaan secara merata, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan, menjadi salah satu prinsip welfare state. Contohnya ialah pembagian jaminan sosial untuk pengangguran. Yang ketiga, tanggung jawab publik. Artinya, masyarakat bertanggung jawab atas hak atau kesejahteraan yang telah didapatkan dan memanfaatkannya dengan baik. Penerapan konsep welfare state tak terbatas pada ideologi maupun sistem konstitusi yang dianut oleh suatu negara tertentu. Karena terlepas dari ideologinya, paling tidak suatu negara menyelenggarakan beberapa fungsi, di antaranya guna menjaga ketertiban, menjaga kesejahteraan, serta kemakmuran, pertahanan, dan yang terakhir keadilan. Terkait dengan penerapan konsep welfare state di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional, maka menjadikan Indonesia condong ke dalam arah penerapan konservatif institusionalis welfare state. Hal tersebut menyiratkan bahwa Indonesia melalui pemerintah akan menyelenggarakan program jaminan sosial yang berlaku untuk seluruh warga negara melalui berbagai macam kebijakan yang ada bagi kalangan masyarakat yang dinilai kurang mampu. Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Di Inggris, konsep welfare state dipahami sebagai alternatif terhadap the poor law yang kerap menimbulkan stigma karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan sistem dalam the poor law, negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak dan kewarganegaraan di satu pihak dan kewajiban negara di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk, orang tua, dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sependapat mungkin lainnya. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan.
Memang dapat dilihat bahwa secara konstitusional, maka Indonesia menganut welfare state. Namun jika dilihat secara realita di lapangan, maka makna kesejahteraan sesungguhnya sesuai dengan konsep awal welfare state semakin bias. Pasalnya, dari seluruh undang-undang maupun pasal yang ada di Indonesia, tak jarang hanya sebatas aturan tertulis yang tidak diimplementasikan secara penuh. Di sini, tanggung jawab serta peranan negara dituntut untuk menciptakan negara yang sejahtera, atau welfare state. Tokoh dalam teori ini yaitu seorang ahli ekonomi dan juga sosial yang lahir di Inggris pada tahun 1879 dan meninggal pada tahun 1963. Beveridge adalah sosok yang dianggap sebagai pelopor dalam pengembangan konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Ia memperkenalkan konsep ini pada tahun 1942 melalui sebuah laporan yang berjudul Social Insurance dan Alien Service yang ditegaskan oleh pemerintah Inggris. Franklin Delano Roosevelt. Ia adalah seorang presiden Amerika Serikat ke-32. Otto von Bismarck, yang dikenal sebagai konsuler Bau, yang berhasil menyatukan Jerman menjadi satu pemerintah tunggal. Selama lebih dari 20 tahun, ia bertugas membantu Imperium Jerman di balik layar agar menjadi kekuatan yang besar di wilayah Eropa. Kita lanjut ke teori yang keenam, yaitu teori ajaran sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan salah satu komponen penting bagi setiap negara di dunia. Pemilihan sistem pemerintahan di suatu negara biasanya berdasarkan kesepakatan bersama yang disesuaikan dengan karakteristik negaranya. Sistem pemerintahan adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh dari komponen-komponennya, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing telah mempunyai fungsi tersendiri. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem lembaga negara. Selain itu, lembaga tersebut juga berkesinambungan di dalam satu kesatuan di dalam rangka penyelenggaraan negara. Di Indonesia, bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah Republik Konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Manfaat serta tujuan berasal dari mengkaji ilmu pemerintahan secara awam, artinya supaya dapat tahu teori-teori, bentuk-bentuk, serta proses pemerintahan, serta mampu menempatkan diri dan ikut berperan serta dalam holistik proses sistem. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana adanya pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip check and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Secara teoritis, kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensil. Namun, kemudian secara praktek dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan yang ada dalam sistem pemerintahan presidensil, akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Sehingga, ketentuan yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan agar secara konsepsional dan prakteknya dapat berjalan secara ideal. Tokoh dalam teori ajaran sistem pemerintahan. Yang pertama, David Easton.
David Easton adalah seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori sistem politik. Ia mengemukakan konsep input-output model yang menjelaskan bagaimana kebijakan publik dipengaruhi oleh input dari lingkungan sekitarnya dan output dari kebijakan publik tersebut. Maximilian Weber adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Charles Edward Lidblom adalah seorang akademisi Amerika yang belajar ekonomi di University of Chicago dan merupakan Sterling Professor Emeritus Ilmu Politik dan Ekonomi di Universitas Yale. Baik, itulah tadi 6 teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan negara yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk para pendengar atau kawan-kawan sekalian. Menggoreng ikan dicampur soya, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi saya, semoga mendapat nilai yang bagus. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.